Setelah melihat video, William merasa situasinya serius dan memperingatkan Sofia agar tidak menyebarkannya demi mencegah kepanikan. Manajemen perusahaan segera mengumpulkan para ahli dan direksi. Melalui diskusi darurat, mereka mencapai kesimpulan mengejutkan. Akibat eksploitasi minyak lama, lempeng dasar laut rapuh, retakan kerak bumi 8.000 tahun lalu bergeser, dan longsor dasar laut dahsyat segera terjadi. Menghadapi krisis, petinggi memutuskan tutup semua sumur dan evakuasi personel. Operasi ini berpacu dengan waktu, namun saat krusial, sistem rusak sehingga separuh sumur gagal tertutup otomatis. Kini satu-satunya pilihan adalah mengirim pekerja menutupnya secara manual. Sumur minyak botak juga tak bisa tutup otomatis. Jika bocor, dampaknya fatal. Botak pun sukarela ke ruang kontrol dasar laut. Saat tiba, pangkalan tidak stabil dan lantai bergetar. Dengan tegang, ia mendekati sumur bor itu. Begitu mendongak, ia melihat pemandangan yang tak terlupakan. Di saat yang sama, ombak besar dan longsor menyebabkan air laut surut. Retakan besar terbentuk, kapal-kapal kargo raksasa tak berdaya, dan platform pengeboran minyak pun hancur. Akhirnya, hanya helikopter yang selamat. Sofia gagal menghubungi si botak lalu menuju markas. Mendengar pacarnya celaka, hatinya terasa hancur. Ia memohon tim penyelamat pada William, namun ditolak karena lokasi sudah runtuh dan terlalu berisiko. Sofia marah, merasa jika bukan keluarga sendiri maka tidak dianggap penting. Kesedihan rakyat jelata sangat terasa saat Sofia tak bisa menerima keputusan itu. Usai melihat rekaman CCTV pacarnya, ia menemukan saluran ventilasi anjungan tertutup dari dalam. Yakin pacarnya masih hidup, ia nekat membawa peralatan untuk menyelamatkannya. Tak tenang membiarkan Sofia sendiri, Awe ikut menemaninya mencari si botak. Keputusan inilah yang akhirnya merenggut nyawanya. Tiba di lokasi, helikopter melayang karena landasan tenggelam, sehingga mereka harus turun menggunakan tali. Di anjungan yang terendam, Sofia dan Arthur menuju ruang kontrol, lalu bersiap bertindak sesuai denah. Setelah di posisi tepat, mereka bersiap menurunkan robot ke dasar laut. Namun, saat tali habis, robot belum sampai ke air. Panik, Sofia terpaksa memutus sambungan hingga robot jatuh keras. Untungnya alat tak rusak dan berhasil dinyalakan. Sofia lalu mengendalikan robot ke sumur minyak. Usai melewati pilar, ia menyuruh Arthur menyalakan inframerah untuk menelusuri pipa. Tak lama, mereka melihat tanda kehidupan di pipa itu. Parker ternyata selamat dan bersembunyi di sini. Segera, Sofia dan Arthur menuruni tangga ke dasar sumur. Sementara itu, pesawat pengintai di permukaan laut menemukan pemandangan yang mengejutkan. Permukaan laut yang sebelumnya biru kini, seluruhnya tertutup oleh minyak, dengan luas yang mencapai angka luar biasa, yaitu 100.000 km persegi, dan masih terus menyebar. Berdasarkan arah angin saat ini, minyak tersebut akan tiba pada malam berikutnya, dan garis pantai di sekitar akan mencemari setiap pelabuhan di sini. Seluruh ekosistem kota-kota pesisir akan menghadapi kerusakan parah, dan akibat yang ditimbulkan bahkan mungkin membutuhkan ratusan tahun untuk pulih. Menteri Energi terdiam, lalu William memberi solusi. Tumpahan minyak belum menyebar dan masih kental. Jika dibakar, ini melindungi pesisir dari polusi. Namun, dampaknya pada atmosfer sangat serius, dan keputusan ini di luar wewenang Menteri Energi.